kita bertemu lagi pada pembahasan materi dan soal-soal matematika. Untuk saat ini saya akan bahas materi kelas 10 matematika wajib, yaitu perbandingan trigonometri. Nah, adapun yang mau kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, satuan pengukuran sudut. Kemudian yang kedua, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Baru yang terakhir, perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dia, satuan pengukuran sudut. Ya, satuan pengukuran sudut. Kalau kita misalkan ini adalah sebuah lingkaran, ini sebuah lingkaran. Oke. Nah, kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat, ya. Satu putaran 360 derajat. Berarti kalau seperempat putaran itu sama dengan berapa? 90 derajat. Nah, sebenarnya kalau seandainya tadi kan bahwa satu putaran kan 360 derajat. Kalau ini kita bagi, nah ini kita bagi, berarti seperempat putaran itu adalah dari sini sampai ke sini. Ini seperempat putaran. Nah, seperti itu ya. Jadi seperempat putaran adalah 90 derajat. Berarti kalau dia setengah putaran dari sini sampai ke sini tentunya ya, setengah putaran berarti berapa? 180 derajat. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tahu bahwa 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Kemudian kalau 360 derajat itu adalah 2pi radian, berarti 180 derajat, artinya 360 ini kita bagi 2, jadinya 180. Kalau ini dibagi 2, berarti jadinya apa? Pi radian. Sehingga 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Atau dan 1 derajat itu sama dengan pi radian per 180. Nah, konversi ini, perubahan ini nanti akan sering kita gunakan jika kita mengubah satuan sudut itu. Misalnya diketahui dari radian ke derajat atau derajat ke radian. Contohnya begini. Ini contohnya. 90 derajat itu berapa radian? Kemudian 1/10 pi radian itu berapa derajat? Nah, kalau yang A berarti kan derajat ke pi radian, derajat ke pi radian. Berarti kita hanya mengingat ini aja. Kalau derajat ke pi radian, nih, 1 derajat sama dengan pi radian per 180. Sehingga kalau kita jawab, nah ini, bahwa 90 derajat ini sama dengan, ini derajat ya, sama dengan pi per 180 radian. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian ini 90 kita coret atau sama-sama bagi 90 ya. Maka ini 1/2 pi radian. Nah, seperti itu ya. Saya pikir tidak terlalu sulit ya. Nah, yang B, 1/10 pi radian itu kita mau ngubahnya tadi ke derajat. Nah, pi radian ke derajat, kita lihat di sini. Patokan kita tadi kan ini dia, bahwa 1 radian nih sama dengan 180 derajat per pi. Sehingga kalau dia 1/10 pi radian berarti sama dengan, ini tetap 1/10. Nah, radian ini, 1 radian itu tadi adalah 180 derajat dibagi dengan pi. Maka ini pi-nya habis. Kemudian nolnya ini juga, maka hasilnya adalah 18 derajat. Oke, jadi
Sekali lagi, kalau saya ingatkan bahwa yang perlu kalian ingat itu yang menjadi patokan yang ini. 1 pi radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Kemudian yang kedua, 1 derajat sama dengan pi radian per 180. Oke, kita lanjut. Perbandingan pengertian trigonometrik. Nah, kalau saya misalkan ini ada koordinat kartesius, kemudian ini ada titik P yang koordinatnya adalah x, y, berarti x, y maksudnya di sini yang ini adalah x ya. Oke. Berarti dari sini ke sini adalah x. Nah, y itu ordinatnya berarti yang ini adalah y. Nah, O ke P, nih, O ke P, saya misalkan itu adalah R. Ya, saya misalkan R. Sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh OP dengan sumbu X yang positif. Kita misalkan ini. Oke. Nah, jadi kita akan dapatkan bahwa sin theta ya, sin theta Y per R ini. Y per R depan miring. Sin theta Y per R depan miring. Cos theta, nih cos theta adalah X per R samping miring. Ya, samping miring. Sedangkan tangen theta itu adalah Y per X. Y per X depan, ini Y depan samping. Ya, tangan itu tan desa, depan samping. Oke. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita lihat contoh berikut. Di sini sudah saya buat contoh 1 dengan lengkap sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita lihat di sini. Jika AC-nya adalah 1, kemudian BC adalah akar 3, AB-nya adalah 2. Tentukan sinus beta, sinus A, tangen A, dan cos B. Nah, kita perhatikan di sini. Sinus B, berarti kita lihat adalah dari B. Nah, sinus B berarti dari B. Sinus tadi adalah apa? Depan, berarti depan B-nya adalah 1. Ya, sin demi, berarti depan miring. Berarti 1/2 sinus B-nya. Nah, selanjutnya sinus A. Berarti kita melihatnya dari A. Nih, sinus A. Berarti sinus A, ini A, depannya tentu adalah akar 3. Ya, sin demi, berarti depan akar 3 dibagi 2. Maka akar 3/2. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan tangan A. Nih, berarti kita lihat lagi A. Nih, tangan A. Tangan tadi adalah desa, depan samping. Berarti akar 3 dibagi 1. Atau hasilnya adalah akar 3. Kemudian yang terakhir adalah cos B. Nah, kita kembali ke B. Nah, cos B, ini dia B. Kosinus itu adalah sami ya, cos B. Berarti sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Berarti kosami, berarti akar 3/2. Karena sampingnya adalah akar 3, sedangkan miringnya adalah 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini pada segitiga siku-siku ABC berlaku kosinus A 3/5. Berarti berapa tangan A? Kita gambarkan segitiga ABC-nya. Ini A, B, C. Ya, ABC siku-siku di B. Nah, diketahui tadi adalah kosinus A. A, berarti kita melihatnya adalah dari A. Nih, A. Kita tahu bahwa kosinus tadi adalah apa? Samping, ya. Kalau saya tulis di sini, bahwa kosinus itu adalah samping miring kan? Nah, sami. Oke, berarti kalau ini adalah A-nya, berarti sampingnya adalah 3. Nih, miringnya adalah berapa? 5. Nah, tentu
kita perlu menghitung BC. Nah, dengan rumus Pythagoras bahwa BC kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi datar kuadrat. Berarti BC kuadratnya 16 atau BC adalah akar 16 atau BC sama dengan 4. Pertanyaannya tadi adalah tangan A. Berarti tangan A. Kita lihat ini A. Tangan tadi adalah desa. Desa depan, ya, depan per samping. Nah, berarti BC per BA. BC-nya tadi sudah kita hitung, yaitu 4. Berarti 4/3. Desa sampingnya adalah 3. Oke, seperti itu untuk contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang ketiga. Penggunaan perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Jika titik P 5,12, ini dia titik P 5,12, ini artinya adalah X, ini adalah Y, berarti X-nya 5, Y-nya 12, atau X itu sering juga disebut dengan absis, sedangkan Y adalah ordinat. Oke, jadi ini P 5,12 artinya X-nya 5 nih, sedangkan Y-nya ini ke sini adalah 12 nih. Oke. Nah, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh OP nih, OP dengan sumbu X, ini alfanya. Ya, dengan sumbu X yang positif. Jadi di sini alfanya. Tentukan nilai sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Nah, sebenarnya kalau sudah kita gambarkan seperti ini, ya, maka sudah dapat sebenarnya. Sudah bisa kita hitung berapa sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Tetapi kita perlu menghitung berapa panjang R. Ini ya, dengan rumus Pythagoras bahwa R itu sama dengan akar dari ini 5 kuadrat tambah yang ini ya, tambah 12 kuadrat. Akar 169 itu 13. Nah, berarti sinus alfa, ini alfa, sinus tadi apa? Demi, berarti 12, depannya miringnya adalah R, 13. Sedangkan cos alfa adalah sami, sampingnya adalah 5, miringnya adalah 13. Sedangkan tangen alfa, tan desa, berarti depannya 12, sampingnya 5. Berarti tangen alfanya adalah 12/5. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh yang ketiga. Jika titik P adalah min 5,12, seperti yang tadi saya katakan itu bahwa ini adalah X, yang ini adalah Y. Berarti kalau kita gambarkan titik P min 5,12, X-nya min 5, Y-nya 12, itu di sini. Ya, ini X-nya min 5, sedangkan Y-nya ini ke sini adalah 12. Nah, kita hitung R-nya nanti dengan rumus Pythagoras seperti yang tadi adalah minus 5 kuadrat yang ini, oke, ditambahkan dengan 12 kuadrat. Oke, 169 ya, 13. Oke. Nah, yang ditanya adalah sinus alfa. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut yang dibentuk OP dengan sumbu X positif itu adalah alfa. Nah, alfanya itu yang ini. Ini. Nah, berarti sinus alfa seperti tadi. Sinus alfa adalah demi, berarti depan 12, miring 13. Oke, cos alfa, ya kan? Cos alfa sami, berarti yang ini minus 5 ya, per 13. Tangen alfa adalah desa. Ini D-nya, sa-nya adalah 12 per min 5. Nah, di sini saya tambahkan bahwa sinus alfa itu kebalikannya adalah kosekan. Jadi kalau dia sinus alfa adalah 12/13, berarti kosekan alfa adalah 13/12. Sedangkan cos kebalikannya adalah sekan. Berarti kalau cosnya adalah min 5/13, maka sekannya kebalikannya, min 13/5. Tangen alfa kebalikannya adalah kotangen. Berarti kalau tangen alfa 12/-5, berarti kotangen alfanya adalah
min 15/12. Oke, seperti itu ya. Sebagai latihannya, ini nanti kalian kerjakan untuk memahami ukuran sudut, kemudian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan satu lagi tadi adalah perbandingan trigonometri pada koordinat Kartesius. Di sini sudah saya siapkan ada 7 soal. Oke, silakan berlatih. Demikian untuk pembahasan kita saat ini. Nantikan pembahasan trigonometri bagian yang kedua untuk matematika wajib kelas 10.